Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada hari ini kami akan menjelaskan tentang berwudu dengan menggunakan botol spray seperti ini ya. Nah, bagaimanakah dalam syariat secara hukum? Jadi sebagaimana sudah kita ketahui bersama, tatkala kita safar ya, kita wajib untuk mengerjakan sholat. Kemudian sholat pun ada syaratnya, itu adalah harus kita berwudu. Dan berwudu pun harus ada syarat-syaratnya, harus ada rukun-rukun yang terpenuhi. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala firmankan nyatanya adalah ada anggota tubuh yang dibasuh atau al-ghusl, ada anggota tubuh yang di-almasu atau diusap. Jadi ada gerakan membasuh, ada gerakan mengusap. Nah, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghusl, atau ini adalah mencuci, kita basuh adalah wajah, kemudian tangan sampai siku ya, dan juga kaki. Maka wajib kita dengan al-ghuslu atau dengan mencuci atau membasuh. Nah, para ulama kita menjelaskan apa sih al-ghuslu artinya. Al-ghuslu adalah jaryanil ma, yaitu membiarkan air ini ketika ada di anggota wudhu ini dia mengalir sendiri gitu. Nah, sehingga wajib ketika kita membasuh wajah atau tangan itu dengan al-ghuslu, yaitu dengan menggunakan air yang cukup banyak, dan airnya itu akan mengalir berjalan di anggota wudhu kita. Sehingga kita sering melihat nih ketika ada seorang di pesawat, di kereta api, atau ya ketika umroh ya, atau yang lain, maka hanya sebatas seperti ini aja. Jadi semprotkan kemudian dibasuh seperti ini atau diusap seperti ini ya. Ini tidak sah wudunya. Fala khilaf, bahkan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama kita. Atau ada yang seperti ini. Nah, kita lihat tidak ada yang mengalir airnya, ya hanya sebatas-sebatnya aja, maka kemudian kita usap seperti ini, maka tidak sah. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau sampaikan, bahkan orang yang dia mandi junub ya, kemudian yukarir atau mengulang-ulang untuk mengusap tubuhnya dengan air. Jadi ada air di tangannya kemudian diusap seperti ini ya, maka kata beliau tidak sah, karena memang harus ada jaryanil ma, ada air yang mengalir ketika membasuh. Nah, lantas bagaimanakah solusinya kalau kita sedang umroh di pesawat ya, atau di kereta api, sedangkan kita sudah mempersiapkan botol seperti atau yang lebih besar ya? Maka solusinya mau tidak mau kita, yang pertama adalah kita buka kepalanya ini, kemudian kita ya keluarkan airnya seperti ini. Nah ya, secukupnya, kemudian barulah kita turunkan di anggota tubuh. Nah, kita lihat maka ada banyak air yang mengalir. Ini adalah cara yang pertama ya. Nah, ini barulah sah dikatakan. Nah, kalau mungkin kita nggak mau buka kepalanya, ini agak ribet memang ya. Itu adalah kita siram terus-terusan sampai airnya banyak. Ini akan menghabiskan waktu dan banyak air yang hilang ya, karena banyaknya cipratan. Nah, ini kalau sudah banyak baru kita bisa membasuhnya seperti itu. Nah, sedangkan apa yang terjadi ya di tengah masyarakat yang sering kita lihat di ibadah umroh, ketika di pesawat, di kereta api, itu hanya sebatas mengusap ya sedikit saja, maka para ulama kita ya ini tidak berbeda pendapat akan ketidaksahannya. Jadi hati-hati ya. Jadi walhasil, kalau kita berwudu pastikan ketika wajah, tangan dan kaki harus ada al-ghusl atau kita basuh. Yaitu basuhnya bagaimana? Airnya itu mengalir sendiri di anggota tubuh ketika air ini turun di anggota wudu kita ini ya. Dan demikian pula seorang yang dia berwudu dengan salju ya. Ini banyak yang salah paham, saljunya digini-giniin, ini salah ya. Seharusnya saljunya itu dibiarkan dulu mengalir, barulah untuk dilakukan ya pembasuhan semacam itu ya. Barakallahu fiik. Semoga dipahami ya akan wajibnya melakukan al-ghusl atau jaryanil ma, atau airnya mengalir ketika kita membasuh wajah, tangan, demikian pula kaki. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.